Hai teman-teman, selamat datang di video Diera Natania dan selamat datang juga di segmen terbaru gue yaitu Suara Rantau. Ini adalah segmen dimana gue membacakan cerita kalian yang sedang atau yang sudah pernah merantau ke luar negeri. Untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam Suara Rantau, kalian bisa follow Instagram Diera Natania karena di situ gue akan memberikan tema-tema terbaru. Dan kalau temanya udah rilis, kalian bisa kirim cerita kalian ke email yang satu ini yang ada di Instagram gue juga. Lalu tema kita hari ini adalah kisah cinta antar negara. Cerita-cerita dari kalian ini sudah difilter dan sudah diperbaiki beberapa kosakatanya oleh asisten gue sebelum gue bacain hari ini. Perkenalkan, nama aku Orin. Aku sempat tinggal di Jepang untuk pendidikan. Suatu hari aku punya libur panjang dan aku pulang ke Indonesia. Otomatis aku harus membeli barang-barang yang aku butuhkan. Jadi aku putuskan pergi ke Nishiki Market di Kyoto. Singkat cerita, aku dan dua teman aku ke food market di sana. Sebelumnya aku tuh nggak pernah terpikirkan untuk menikah, tapi entah kenapa hari itu aku kayak dikutuk dan langsung bicara aja ke salah satu teman aku. Nih Yami, kalau adek ketemu orang yang baik mau nikahin adek mau nikah sama dia. Dan ternyata next. Oke, tunggu sebentar. Nih Yami, Mi itu maksudnya mami kan? Kalau adek ketemu orang yang baik dan mau nikahin adek mau nikah sama dia. Maybe dia pergi sama orang tua ya, bukan sama teman. Oke, lanjut. Kami lanjut ke stand selanjutnya dan yang dijual adalah satunya penjual makanan taco rebus yang ditusuk. Taco itu oktopus ya. Kami hanya ingin membeli 3 waktu itu, tapi penjualnya bilang lebih baik beli 5 karena harganya jadi 1000 yen. Akhirnya kami beli 5 tanpa pikir panjang. Salahnya adalah itu taco yang cukup besar dan kami sudah dapat bagian kami. Tanpa pikir panjang, aku melihat orang di sebelah kiriku hanya mengambil foto dari makanannya tanpa membeli. Akhirnya aku tawarkan. Ternyata dia turis dari Austria. Oke, jadi bule-bule gitu ya. Aku pun masih nggak mikir apa-apa nih. Masa sih? Waktu aku tawarin takonya, dia kayak ragu gitu loh, karena bentuknya masih menyerupai asli dan seram. Jadi kayak masih mentah-mentah gitu ya. Cara dia ngomong itu, it's so skeptical. Ya udah, kami pun pisahkan. Terus pas aku jalan ke stand lain, tiba-tiba ada yang nepuk bahu aku. Dan tebak siapa? Iya, laki-laki Austria tadi kasih aku kartu nama. Ya aku jadi bingung lah, bingung apa bingung? Yang bener bingung. Aduh, kok gue jadi kayak blushing. Tapi pada akhirnya aku penasaran dan ingin memastikan. Aku kontak dia via FB dan bilang selamat menikmati waktu Anda di Jepang in English. Setelah ngobrol panjang, ternyata dia cuma 3 minggu di Jepang. Akhirnya kita pun ketemu dan liburan bareng di Nara. Berdua aja tuh. Pada bulan November 2019. Setelahnya di bulan Desember aku putuskan untuk mengunjungi dia di Austria. Oke. Januari dilamar, Maret 2020 kami menikah hingga sekarang. What? Gue kira ini cuma kayak cerita-cerita ketemu sama bule, terus ya udah have fun bareng, abis itu pisah. Ternyata sampai nikah, woy. Tapi isn't that easy seperti dicerita, Kak. Tapi kami tahu kami saling jatuh cinta dan ingin hidup bersama satu sama lain. Makanya kami berjuang untuk close the distance. Karena dia pun ternyata tidak ingin menikah sampai akhirnya dia ketemu aku. Hihihi. Bener ya, Kak, jodoh itu jorok. Dan ketemunya di mana aja, setuju nggak? Hehehe. Jodoh itu jorok, maksudnya apa ya? Gue nggak ngerti, tapi ini lucu banget ketemunya karena taco oktopus, oke? Jadi teman-teman, jodoh kalian bisa aja ada dimanapun, jangan malu-malu untuk ajak orang ngobrol atau tawarin makanan. Halo Kak Diera, aku punya cerita soal pacar orang asing. Karena selama hidup aku belum pernah pacaran dengan orang Indonesia. Wow, aku 2 kali pacaran dengan warga asing dan sekarang aku pacaran dengan orang Jepang. Jadi yang pertama, pas aku sekolah di Nihongo Gakko, itu adalah sekolah bahasa Jepang ya. Aku pernah pacaran sama salah satu kakak kelas di sana, dia orang Emirat Arab. Wow, biasanya nih orang-orang Emirat Arab yang di Jepang itu tajir mampus karena literally beneran anak sultan, beneran anak raja. Kita tuh awalnya cuma sering DM-an di Instagram dan sampai deep talk. Ternyata pengalaman masa lalunya mirip banget kayak aku dan jadinya baper deh. Setelah 1 bulan dekat, akhirnya jadian deh.
Selama pacaran dengan cowok ini, aku jadi bucin banget. Memang sih secara fisik dia bukan tipe ideal aku, namun personalitinya cocok banget dengan aku. Waktu pacaran sama dia, aku merasa sudah settle down. Jadi udah cocok banget lah ya. Gak mau cari pasangan lain, padahal pacaran close distance baru 4 bulan. Lalu kita putus karena LDR 1 tahun. Wow, berarti pacarannya udah lama juga ya. Karena dia harus melanjutkan kuliahnya di US. Tapi aku udah sesayang itu dengan cowok ini dan selalu optimis kalau ada jalan untuk hubungan kita di masa depan. Tapi masalahnya kita beda agama, nggak mau baca lagi. Beda budaya, beda visi di masa depan, background kita pun beda banget. Karena memang international couple pasti punya banyak perbedaan. Apalagi aku dan dia datang dari keluarga yang sangat religious. Jadi sama-sama beda agama tapi sama-sama religious gitu ya, makanya susah. Aku sampai nggak berani untuk cerita ke orang tuaku. Karena sebelum aku ke Jepang, orang tuaku berpesan kalau pacaran harus seiman. Makanya aku yakin orang tua gak akan izinin. Tapi aku dan dia malah sempat kepikiran nanti izinnya kalau mau nikah aja. Jangan hahaha, ini sedih banget tau. Setelah LDR dan dia tidak ada kepastian, lalu dia juga ketahuan selingkuh. Loh, aku pun putus sama cowok ini. Tapi aku sempat backstreet balikan sama dia saking bucin banget. Iya bucin banget. Jalan Tuhan memang selalu gak ketebak ya. Akhirnya setelah balikan, aku berada di satu titik merasa kalau hubungan aku sama dia gak sehat, toksik banget. Akhirnya dia ketahuan selingkuh untuk kedua kalinya. Oh, jadi ini selingkuh kesalahan atau hobi nih. Kali ini aku beneran putusin dia, malah setelah lepas dari hubungan dengan cowok ini, aku lebih gak sedih sama sekali. Aku pun lebih mencintai diriku sejak hari itu, lebih menghargai diri sendiri. Dari hubungan itu aku belajar untuk self-love. Sekarang aku sedang menjalani hubungan dengan pria Amerika, dan anehnya dia itu benar-benar seperti kriteriaku yang sudah kubayangkan sejak TK. Akhirnya aku pun menemukan hubungan yang sehat dengan cowokku sekarang. Nice. Hai Kak Diera, aku mau ceritain pengalamanku, tapi mungkin ini bakalan beda sama yang lainnya. Bukan aku yang tinggal di luar, melainkan orang asing yang tinggal di Indonesia, oke? As we know, kebanyakan orang Indo selalu pengen punya pacar orang asing, iya nggak sih? I don't know, menurut kalian gimana? Begitupun aku, dan aku punya pengalaman 2 kali sama orang Asia, dalam kurung orang Jepang, sama bule, orang Belanda. Tapi jujur, setelah punya pengalaman ini, bakalan mikir 2 kali kalau sekiranya dideketin lagi sama orang asing. Jadi yang pertama orang Jepang. Nah, dia suka datang ke kafe temenku, tapi dia belum bisa bahasa Indo sama sekali. Dia tinggal di kosan deket kafe temenku. Dia di Indo lagi belajar bahasa Indonesia buat jadi aktor, oke? Dia memang udah beberapa kali main film di Jepang sebagai cameo gitu. Cameo itu apa? Cameo itu apa? Cameo itu apa? Gue pengen tahu. Please komen di bawah, gue pengen tahu cameo itu apa. Berhubung teman-temanku itu friendly, selalu pengen temenan sama pengunjung tetap. Akhirnya temen yang punya cafe hubungi aku karena aku bisa bahasa Jepang dikit-dikit. Nah, sebelumnya temanku yang punya cafe biasanya komunikasi sama si Jepang ini pakai Google Translate. Lucu banget ya. Jadi kayak ngomong terus kayak gini-gini gitu ya. Pakai Google Translate. Nah, akhirnya ketemulah aku dengan si pria Jepang ini dan aku ajak ngobrol pakai bahasa Jepang. Pada akhirnya kita deket. Aku pun ya ramah, kasih tahu banyak hal dan ajak kesana kesini. Kita beda 10 tahun. Oh wow. Dia 30, aku 20 waktu itu. Tapi tampangnya masih muda banget. Iya sih, emang orang Jepang mukanya muda banget. Jadi waktu itu lagi ngobrol dan tiba-tiba kita ngobrol tentang seks. Aku menjelaskan bahwa seks itu dianggap tabu oleh orang Indonesia, jadi jangan sembarangan ajak orang. Tapi dia tanya, tapi kalau cium boleh? Pegangan tangan boleh nggak? Terus aku bingung harus jelasinnya gimana. Tiba-tiba dia langsung mau nyosor cium aku. Gue udah tahu banget nih pasti jalannya kayak begini nih. Padahal belum jadian dan baru kenal. Mungkin ini cowok udah gak sabar banget, udah gak tahan banget kali ya. Ya aku hindarin dong. Akhirnya aku memutuskan untuk gak kontak lagi. Aku sempat beberapa kali lihat dia di cafe temenku itu dengan cewek yang berbeda-beda. Oke, berarti dia playboy ya. Pada suatu ketika gak sengaja ketemu dia lagi sama cewek lain. Terus dianya kaget banget.
Dia ngejar aku, wow udah kayak sinetron. Dia ngejar aku dan jelasin kalau cewek itu bukan pacarnya, cuma teman. Ngapain dijelasin? Kan kamu bukan pacarnya ya? Terus aku kayak apa sih, bingung gitu. Sekarang sih dia udah balik ke Jepang. Nah kalau pacaran sama yang bule, cuma satu yang aku nggak tahan sama pacaran sama bule. Sebelumnya aku mohon maaf banget nih bilang gini, tapi gak tahu ini aku aja atau ada yang pernah ngalamin. Aku paling gak tahan sama bau badannya. Bukan bau ketek loh, tapi gak tahu bau apa, kayak bau badan bule gitu loh. Bau apa sih? Kalau mama gue selalu bilang bule tuh bau keju. Maksudnya apa ya bule bau keju? Aku bener-bener gak tahan banget. Kalau jalan sih kelihatan wow keren gitu, tapi ampun gak kuat baunya. Cuma aku sama dia masih berteman baik kok, oke? Guys, tolong kasih tahu dong bau badan bule tuh kayak gimana sih? Hai Kak Diera, aku Zara. Aku sekarang sedang kuliah S1 tahun kedua di Fukui. Fukui itu salah satu prefecture di Jepang ya. Ini ceritanya waktu aku baru awal masuk Bukatsu. Di angkatanku cuma aku doang anggota di Bukatsu ini dan angkatan 1 tahun di atas aku. Senpaiku ini orangnya suka ngajak ngomong dan punya ketertarikan sama banyak hal gitu. Dan aku yang sangat hitomisiri ini dibuatnya bisa sangat enjoy berbicara. Cie. Dan waktu itu senpai bertanya, di agama Islam, renai itu gimana? Terus kalau nikah beda agama gitu juga gimana? Seketika aku shock. Kenapa tiba-tiba ngebahas cinta? Terus aku cuma bilang, dan senpainya ngeganti pertanyaannya. Kalau misalnya kamu sendiri gimana? Kalau seandainya suka banget sama orang, tapi beda agama. Aku pun jawab, kalau aku pribadi punya prinsip kalau menikah harus dengan orang yang seiman. Terus senpai bilang, oh berarti kalau si orang ini pindah agama, bisa dalam kurung menikah? Kalau convertnya cuma buat nikah doang, padahal sebenarnya nggak yakin, kayaknya titik-titik. Bagus. Dan abis ini senpainya ngomong dengan suara pelan. Islam kyo ni kaishu dekiru nda. Setelah ini pun senpai masih ngelanjutin pertanyaannya sekian rentet dan masih tentang Islam. Dari sini aku agak bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba si senpai bertanya tentang Islam? Terus pertanyaan awalnya tentang cinta pula. Jangan pura-pura bingung. Ini mah kita udah tahu banget, kita nih yang lagi dengerin juga udah tahu banget nih ceritanya bakal kemana, ya nggak? Nah, terus minggu berikutnya, pas aku ketemu senpai lagi, kita lagi bahas tentang belajar bahasa gitu. Boku wa ne, ikai gaikokujin to tsukiaitai nda yo ne. Demo, Nihon ni iru gaikokujin te sa, minna Nihongo hanaseru desho? De, neitivu gengo wa Nihongo de wa nai ni kimatteru desho? ってことは、少なくともみんな2カ国語喋れるじゃん。僕、日本語しか話せないから恥ずかしいんじゃん。だから英語話せるようになりたい. Aku pas denger ini seketika menghubungkan hal yang barusan senpai bilang dengan pembicaraan minggu lalu. Sumpah aku malu banget kalau nginget ini. Waktu itu aku mikir, apa jangan-jangan senpai suka sama aku? Ya udah jelas banget woy. Dan yang makin ngebuat aku mikirin hal ini adalah senpai sering bilang, Zara kawaii na. Yang which is aku selama ini gak pernah dibilang gini sama cowok. Jadinya makin, gitu gak sih Kak Diera? Udah lu jangan panggil-panggil gue, cerita-cerita aja, oke? Tapi senpai waktu itu pernah cerita tentang kisah percintaan dia. Nih gue udah tahu banget nih, ini kayak kartunya orang Jepang nih kayak gini nih. Dan dia sekarang punya pacar. Ternyata dan pacarnya yang sekarang itu adalah temen dari mantan pacarnya. Yang mana mereka jadian seminggu setelah si senpai ini putus sama mantannya. Karena waktu itu senpai ditelepon sama si teman mantannya ini dan bilang, Mawari kara kita nda kedo, nani kun, saikin wakaretan dakke? Dan karena ini mereka jadian. Jadi si senpai ini punya pacar. Terus dia putus. Seminggu kemudian dia jadian sama temen mantannya. Temen macam apa itu? Terus sekarang dia masih pacaran sama si temen mantan pacarnya itu, terus dia deketin lo. Aku jadi bingung sama senpaiku ini. Sudah punya pacar tapi bilang kawaii ke perempuan lain. Dan sampai sekarang aku masih bingung. Aku suka apa enggak sama senpaiku ini ya. Gak usah. Iya, udah satu kata itu aja. Gak usah. Oke, gak usah. Dia sudah punya pacar. Gak usah.
Halo Diera, aku mau cerita pengalamanku pacaran sama orang Cina. Aku kuliah dan tinggal di Australia, aku ketemu sama cowok aku di supermarket tempat aku kerja. Biasa kalau di Indonesia, meskipun cewek sama cowok deket, kalau belum ditembak, itu berarti belum jadian kan ya? Iya sih, kalau di Indonesia ya. Kalau dia asalkan udah deket dan jalan berdua bareng, berarti udah jadian. Ya udah gak apa-apa deh nggak ditembak, yang penting nanti kan dipropose pas mau nikah. Ternyata mau nikah juga dia gak propose, yang romantis gitu. Lagi di rumah dong, terus tiba-tiba dia keluarin cincin dan ngajak nikah. Oh jadi gak ada kayak sewa restoran, terus berlutut apa segala macem ya. Gak ada bunga, gak ada lilin, gak ada foto, gak ada makanan. Bener-bener cuma cincin, dalam kurung. Cincinnya polos, bukan yang berlian mahal yang bisa dipakai buat propose. Agak sedih sih kehilangan momen propose yang romantis. Kalau di Indonesia kan momen mau propose romantis banget. Tapi karena orangnya baik banget dan udah cocok juga, nyaman, akhirnya kita nikah deh di tahun 2018. Yeay! Ternyata pilihanku benar, yang tajir dan romantis. Tapi dia sayang banget sama aku dan masih memperlakukan aku sama seperti masih pacaran. Saat aku kuliah di Jepang, aku sempat pacaran dengan orang Jepang. Kita nggak melanjutkan hubungan kita karena terlalu banyaknya perbedaan budaya, kebiasaan, dan lain-lain yang selalu kita permasalahin. Yang paling terlihat perbedaan kebiasaan kita itu saat kita makan bersama. Aku nggak bisa makan makanan yang dia suka seperti makan ikan mentah, makan natto, minum bir didampingi makanan pokok, dan masak homemade makanan Jepang. Dia juga nggak suka aku makan makanan pokok didampingi makan kerupuk, yang katanya kerupuk itu hanya untuk cemilan. Ia juga tidak suka makan masakan aku yang pedas, berminyak, dan makanan bersantan. Karena aku juga tidak bisa pakai sumpit, jadi setiap makan di luar harus minta atau bawa sendok atau garpu sendiri yang kadang buat dia sedikit kesal dan malu. Pada akhirnya kita nggak bisa saling menyesuaikan diri dan hubungan kita menjadi rumit. Walaupun aku menumpang di negara dia, aku nggak ngerasa harus mengubah diriku 100% karena yang aku lakukan juga tidak mempersulit orang lain dan hubungan kita selesai karena kebiasaan makan yang berbeda. Halo Kak Diera, sekarang aku sedang studi di Jepang. Sebenarnya untuk pacaran dengan orang asing aku belum pernah, tapi pernah dekat saja. Jadi aku akan cerita. Awalnya kami berkenalan di acara welcoming party di kampus, dan entah mengapa obrolan kami nyambung dalam berbagai aspek. Kebetulan dia senior satu tingkat di atas, jadi rasanya seneng banget baru datang ke Jepang langsung dapet teman dekat. Untuk komunikasi kami dalam bahasa Inggris, karena kebetulan dia bukan orang Jepang. Rasanya sangat nyaman sama dia karena mungkin dalam bahasa Inggris terkadang ada beberapa hal yang bisa lebih leluasa untuk diobrolin dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Hitung-hitung jadi berasa privat bahasa Inggris setiap hari. Oh ya, karena latar belakang kami sangat jauh berbeda, jadi banyak sekali beradaptasi, walaupun hanya berteman. Terutama masalah makanan. Yep, jadi temanku ini vegetarian, sedangkan aku tidak punya pantangan makan sama sekali di sini. Dan menjadi seorang vegetarian di Jepang kan cukup berat kan? Iya sih, berat. Soalnya di Jepang sedikit banget vegetarian. Karena aku jadi belajar banyak tentang kultur dan toleransi. Banyak juga pengalaman menyenangkan bareng dia seperti traveling bareng, masak dan makan, jalan-jalan, hahaha. Tapi memang minusnya adalah ketika berantem. Perbedaan bahasa memang menjadi halangan untuk berkomunikasi apalagi kalau sedang berantem. Tapi untungnya kami dapat melewati hal itu dengan baik. Sekarang dia sudah nggak di Jepang lagi karena melanjutkan studi lagi di negeri lain. Tapi semua memori menyenangkan tentang dia tetap akan selalu ada di hati. Oh, so cute. Intinya berteman dekat dengan orang asing itu sangat menyenangkan. Banyak pengalaman baru dan pelajaran baru yang bisa dipetik dari pertemanan ini. Dan aku gak pernah menyesal pernah berkenalan sama dia. Itu teman apa mantan ya? Oke, jadi itu adalah cerita penutup kita. Gimana menurut kalian? Mana sih cerita favorit kalian? Jangan lupa komen di bawah. Dan komen juga kalau misalnya kalian punya pengalaman pernah deket, punya gebetan, atau pernah pacaran sama orang asing. Dan sekali lagi untuk yang mau bergabung dalam Suara Rantau, silahkan follow Instagram Diera Natania. Dan setelah gue upload temanya, kalian bisa kirim ceritanya ke email yang satu ini. Oke, gue tunggu ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!